Baiklah, kita lanjutkan saja. Bab sholat kemarin sudah sampai pada takbir sudah, niat sudah, meletakkan tangan sudah, cakep sudah ya. Sumakro doa al-fatihah. Kemudian setelah meletakkan tangan di dada, kemarin sudah disebutkan ala sodri wa doa yadul yumna ala yusro ala sodri. Nah, jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Kemudian membaca doa iftitah. Iftitah artinya pembuka, sama dengan Fatihah. Asal katanya Fatihah. Ini doa iftitah yang paling pendek. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asyira. Ini yang paling pendek. Yang tengah-tengah ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma sil min khotoyaya bil ma'i sajil. Ini yang tengah-tengah. Di sini ada lagi yang paling panjang. Akhirnya wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana muslimin. Gon. Ada lagi. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka anta rabbi la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a la yaghfiru dzunuba illa anta wa hdini ila sanil akhlaq la yahdi li asanya illa anta wasrif anni sayyaha la yasrif anni sayya illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu yadika wa syarru ilaika ilaika ana bika ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang paling panjang. Nah, silakan kalau mau menggunakan ini. Tapi sebaiknya untuk sholat tahajud saja ketika sendirian. Nyanyi mani kok menang bayo orang muni-muni. Ini artinya bagus nih. Wajah tu wajah. Aku hadapan wajahku lilladzi fatara samawati kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman. Hanif itu yang lurus, musliman lagi berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati, ikrar. Sesungguhnya sholatku, manusuki dan ibadahku, mahyaya hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Nah, ikrar ini mestinya dengan kita ikrar ini akan menumbuhkan kesadaran. Kesadaran bahwa kita itu hamba Allah, bukan hanya ikrar di mulut. Ya, semua apa kegiatan kita semua hanya kita serahkan kepada Allah. Namanya adalah lillahi rabbil alamin. Karena kita adalah hamba. Hamba itu budak. Budak itu tidak punya harga diri di hadapan majikan. Majikan kita Allah, maka mestinya semuanya untuk Allah. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wabidzalika, dan demikianlah memang kita diperintahkan. Wa ana awal muslimin. Ini dalam Al-Quran awal ini ucapan Nabi Ibrahim. Aku termasuk awal, orang yang pertama-tama berserah diri. Atau kalau kita gunakan wa ana minal muslimin. Aku termasuk minal, bagian dari orang-orang yang muslim dan berserah diri. Allahumma ya Allah antal maliku, engkaulah raja. La ilaha illa, yang tidak ada ilah illa anta kecuali engkau. Anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Wa ana abduka, ini wa ana abduka, aku adalah hambamu.
Aku adalah budakmu. Zalamtu nafsi. Kami sering berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Wa ataraftu bidzambi, dan aku mengakui akan dosa-dosaku. Aku menyadari tidak pernah sehari pun tidak berbuat dosa, baik itu kecil, sengaja atau tidak sengaja, karena kita kadang-kadang berbuat dosa tidak sengaja. Oleh karena itu, faghfirli, ampunilah aku ya Allah, faghfirli dzunubi, faghfirli dzambi, ampunilah dosaku, jami'a semuanya saja, karena la yaghfiru dzunuba, tidak ada zat yang mengampuni dosa illa anta kecuali engkau. Wahdini, dan tunjukilah aku ahsanil akhlak, pada akhlak perilaku yang baik. La yahdina, tidak ada yang memberi petunjuk tentang kebaikan akhlak itu illa anta kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayya, dan jauhkanlah aku dari buruknya akhlak, karena la yasrifu anni, tidak ada yang dapat menjauhkan dari aku saya keburukan akhlak itu illa anta kecuali engkau. Labbaika, aku penuhi panggilan wa sa'adaika, dan aku serahkan kebaikan padamu. Walau khairu kullu fi yadaika, dan semua kebaikan ada di tanganmu. Wa syarru laisa ilaika, dan engkau tidak ada bagimu, tidak ada keburukan sedikit pun. Ana bika ilaika, aku senantiasa bersama engkau dan hanya tunduk kepada engkau. Tabarokta, maha berkah kamu engkau ya Allah. Wa ta'aleta, engkau maha tinggi. Astaghfiruka, ampun padamu aku diri dan aku bertobat. Isinya luar biasa, lengkap, perlu dihafalkan. Summasta'iz, kemudian membaca isti'adzah, ta'awudz, qailan, dan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dasarnya Al-Quran, idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Perintah kita ketika akan membaca Al-Quran untuk membaca ta'awudz. Kemudian di dalam jilid 3 itu ditetapkan bahwa membaca ta'awudz itu dibaca setiap kali rakaat. Artinya setiap kali akan membaca Fatihah, di setiap rakaat kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah, membaca ta'awudz. Ini dasarnya hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika, adalah Rasulullah mengucapkan yang demikian itu ayat a'udzubillahi, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan juga dari Ibnu Munzir, ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana yaqulu qabla qira'ah, adalah Rasulullah membaca sebelum membaca Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kemudian membaca basmalah. Dalilnya Sholaitu wara Abi Hurairah, saya sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, summa qara'a bi ummil Qur'an, dengan membaca summa qara'a bi ummil Qur'an, membaca ummul Qur'an di Fatihah hatta yubalagha wala dhalil faqala amin wa qala nas amin. Fatihah, jadi dianjurkan membaca amin, baik imam maupun makmum itu dianjurkan membaca amin. Akan ada di belakang. Setelah itu membaca Fatihah. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Sebenarnya kan kita sudah biasa melakukan ini semua ya, cuma kita supaya tahu dalilnya. Jadi apa yang kita laksanakan itu minimal kita sudah pernah mendengar dalilnya, dasarnya dari Rasulullah SAW. Hadis dari Ubadah qala sholat Rasulullah as-subha, Rasulullah sholat subuh, fasaqulat alaihi qira'ah, benar terganggu bacaannya. Falamman surafa, maka ketika telah selesai, qala, Rasul bersabda, inni arakum taqra'una wara imamakum. Saya melihat ada orang di antara kamu ada yang membaca di belakang imammu. Qala, qulna ya Rasulullah. Ubadah mengatakan, kami ya Rasulullah. Qala,
Harus memperingatkan la taf'alu. Jangan kamu berbuat seperti itu. Artinya jangan membaca illa bi'umil Quran, kecuali membaca Fatihah. Artinya ini makmum tidak usah membaca surat, yang dibaca hanya Fatihah saja. Walimara Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Hibban dari hadis Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataqra'una fi sholatikum khalfal imam, apakah kamu membaca ketika sholat di belakang imam? Wal imamu yaqra'u, padahal imam sedang membaca. Fala taf'alu, jangan kamu berbuat seperti itu. Wal yaqra' ahadukum fatil kitab fi nafsih, bacalah olehmu Fatihah saja, membacanya fi nafsih, itu baca untuk dirinya sendiri. Ojo ganggu tanggane. Kadang-kadang wonten ya sholat makmum tapi gemermeng, sehingga tanggane terganggu, jejeran terganggu. Kemudian wakul ba'da amin, ucapkanlah setelah Fatihah ucapan amin. Hadisnya Abu Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ammanal imam, jika imam membaca amin fa aminu, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu, karena barang siapa yang bertepatan membaca aminnya ta'minal malaikah, dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Artinya malaikat pun membaca amin, makanya yang makmum usahakan bisa aminnya bersama dengan aminnya malaikat. Nah, bagaimana waktu orang ke rumah aminnya malaikat? Ini ada penjelasannya. Wa anhu aidon anna Rasul sekolah idza qala hadukum amin, saudara kamu mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu bisamai amin, malaikat juga di langit mengucapkan amin. Fa qaidahumal ukhra ghufira ma taqaddama min dzambi, maka barang siapa yang seperti tadi aminnya bersama malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Idza qala hadukum fi sholati, artinya ketika membaca amin ketika kami sedang sholat. Nah, aminnya malaikat itu berbarengan dengan aminnya imam. Jadi ketika imam belum membaca amin, malaikat belum membaca amin. Makanya kalau kita ingin aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, kudu membarengi aminnya imam. Banyak itu disi mulai dolim amin, padahal imamnya isi baru akan naik tarik nafas. Walau dolim kan ada jeda sebentar tarik nafas baru amin. Artinya makmumnya harusnya menyesuaikan. Kemudian membaca surat dari Al-Quran. Hadisnya anna Nabi SAW kana yaqra'u fi zuhri fil ulayani, adalah Rasulullah pada dalam dua rakaat yang pertama salam zuhur membaca bi'ummil kitab, membaca Fatihah wa surataini, dan membaca dua surat. Artinya rakaat pertama membaca surat, rakaat kedua membaca surat setelah Fatihah. Tapi rakaatin ukhra, dan pada dua rakaat berikutnya bi'ummil kitab, Rasulullah hanya membaca Fatihah saja. Wayusnunal ayat, kadang-kadang Rasul memperdengarkan ayat itu. Wayutawilu firatil ula, dan Rasulullah membaca lebih panjang pada rakaat pertama, malayutilu firatil saniyati, tidak sepanjang pada rakaat yang kedua. Memang harusnya baiknya seperti itu. Rakaat pertama ayatnya lebih panjang dari rakaat yang kedua. Wah kaza dan asri wakala demikian juga pada sholat asar dan sholat subuh. Artinya ini membaca panjang pendeknya rakaat pertama kedua itu dalam setiap sholat. Kemudian di
bitadbirin, tartilin. Membaca Quran dengan tadbir itu apa? Diresapi dan tartil. Ini ayatnya, ayat Al-Quran, perintahnya. Pertama surat Muhammad, afala yatadabbarun Al-Quran. Mengapa kamu tidak mendalami, memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfalha, ataukah hatimu sudah lalai? Surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan adalah membaca Quran dengan tartil. Arti tartil itu hurufnya jelas per huruf, kemudian usahakan makharijul huruf itu juga jelas. Ada beda antara dot, zal, lo. Nah, itu harus diusahakan kita belajar bisa membedakan. Biasanya antara za dan zal itu ada yang sama. Antara kadang-kadang sin sama za saja ada yang sama. Ya dengan za. Muzajin mana mujajin. Ini kita harus belajar. Kemudian bagi makmum atau ketika kita membaca apa, ketika kita sir itu tetap dibaca dengan menggerakkan lisan, bukan hanya dengan hati. Karena banyak kita lihat awit takbiratul ihram dibatin dong, mingkem terus. Nah, ini anjurannya adalah untuk dibaca digerakkan. Karena dalam salat itu ada fi'liyah, perbuatan, pergerakan, ada qauliyah, ucapan. Qauliyah itu harus diucapkan, bukan batiniyah, tapi qauliyah. Nah, orang dibatih. Di dasarnya akan Rasulullah yaqra'u fi dzuhri wal asri. Ada sahabat bertanya, apakah Rasulullah membaca ketika sholat zuhur dan asar? Qala na'am, ya. Qulna min aina alimta, dari mana kamu dapat melihat bahwa Rasulullah membaca? Qala bil yadi, gerakan-gerakan rahangnya. Gerak itu sahabat memperhatikan. Itu Rasulullah bukan hanya diam di batin, tapi ada pertanyaan. Sekian dulu, Nipil. Mungkin ada pertanyaan. Tadi pahalanya yang iftitah tadi yang paling banyak yang mana? Itu karena semuanya itu adalah datang dari Rasulullah. Maka pahala yang paling banyak, pahala yang bacaannya panjang, Pak. Yang bacaannya panjang itu yang pahalanya. Karena apa? Isinya juga kan bermacam-macam, Pak. Ketika kita lebih banyak memohon, itu Allah lebih senang. Allah lebih senang kalau kita banyak minta. Berbeda dengan kita. Ini sering uang jalur terus jengkel. Nah, Allah malah memerintah kita banyak minta pada Allah. Kalau kita yang ini baca separuh berarti gimana? Baca separuh. Ya tidak dosa sih, tapi tidak sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Mengajarkannya sampai segitu doang sih. Karena barang sunnah kan nggak ada apa namanya, nggak ada sanksi. Orang bocor ya apa-apa. Tidak baca pun sah. Cuma ketika Rasulullah memerintahkan solu karena roh itu yusolli, salatlah kamu seperti aku lah. Ya harusnya kita berupaya supaya semuanya sesuai dengan apa nanti. Masalah kita itu dari tuntunan Allah atau kalimat yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini dari Rasulullah. Dari Rasul. Tetapi Rasul itu tidak mengeluarkan sesuatu, berkata satu atas dasar nafsunya sendiri, bimbingan dari Allah. Setiap apa yang kata Rasulullah itu dibimbing oleh Allah, makanya Allah benar memerintahkan agar kita taat pada Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad pada umatmu, kalau kamu memang cinta Allah, ikutilah aku. Jadi ketika kita mengikuti Rasul, makanya kemudian ada dalam hadis yang mengatakan barang siapa
Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti sudah mentaati Allah. Gitu. Jadi bukan hanya bacaan, Pak. Yang itu bukan hanya bacaan. Gerakan itu dari Rasulullah. Takbiratul ihram itu. Rukuk itu semua dari Rasulullah. Yang Al-Quran nggak ada. Al-Quran global perintahnya aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat, bayarlah zakat. Tekniknya bagaimana? Rasulullah. Juknisnya itu dari Rasulullah. Anda Malik, monggo. Silakan yang di luar bisa lebih makan. Betul nomor sudah saya izinkan dari tadi ya. Lanjut ya.